Di video sebelumnya gue udah jelasin tentang aturan main di print on demand yang berkaitan dengan cara kita mengambil keputusan tentang niche apa yang kita ambil atau kita pakai di desain yang kita jual. Nah, selanjutnya di video ini gue akan ngebagikan pengalaman dan pandangan gue terhadap salah satu niche yang selama ini gue pakai untuk desain gue. Belakangan ini kita sering ngelihat berita tentang persidangan Johnny Depp dan Amber Heard ya, dan akhirnya dimenangkan oleh Johnny Depp dengan skor 10-0. Lalu apa hubungannya dengan dunia print on demand? Nah, maraknya berita tentang Johnny Depp ini sebenarnya bisa kita manfaatkan loh untuk kita jadikan bahan desain kita dalam bentuk meme. Kenapa kita harus memilih meme sebagai niche kita? Nah, sebelum itu kita bahas tentang arti sebuah meme ya. Meme adalah jenis komunikasi viral yang disebarkan melalui budaya, mulai dari gambar, video, kutipan, hingga musik. Meme telah menjadi sangat populer di dunia saat ini dan digunakan untuk mengekspresikan ide, pendapat, dan bahkan emosi. Ada banyak jenis meme tetapi semuanya memiliki beberapa karakteristik yang sama. Satu hal yang membuat meme itu begitu populer banget adalah bahwa meme itu mudah dibagikan di seluruh platform media sosial. Jadi mudah banget untuk di-share. Ini berarti bahwa orang yang menganggap meme itu lucu bisa aja mempostingnya di Facebook atau akun Twitter mereka. Kemungkinan orang lain yang untuk membagikannya gitu. Alasan lain mengapa meme sangat populer adalah karena meme membantu orang mengekspresikan diri. Orang sering menggunakan meme untuk mengekspresikan diri melalui humor dan emosi. Orang yang membuat meme mungkin tidak bermaksud untuk membuat orang tertawa, melainkan hanya ingin menyampaikan maksud mereka. Meme memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, meme juga memberikan orang kesempatan untuk berbagi sesuatu tentang diri mereka sendiri tanpa harus menulis esai yang panjang. Jadi nggak usah panjang lebar, orang itu udah ngerti maksud dari orang yang buat meme itu. Nah, itulah kenapa gua make meme dan rasanya memang nyaman. Tapi emang banyak orang yang menjadikan meme sebagai tema desainnya. Ya, jawabannya ya, memang banyak, tapi nggak terlalu bias seperti tema desain yang lainnya, kayak tema hewan, peliharaan, profesi kayak tentara, perawat, dan lain-lain gitu. Meme itu mau sebanyak apapun dibuat akan tetap jadi unik. Dan untuk masyarakat yang memiliki kebiasaan humor yang tinggi kayak Indonesia gini, menurut gua adalah hal yang mudah ya. Lalu apakah meme itu adalah topik yang mudah basi? Ya justru enggak. Sebagai contoh kita ambil cerita si Om Johnny Depp yang kalau kita mulai membuat desain dari awal sidang sampai sidangnya beres itu udah jadi banyak banget desain kan. Terus gimana caranya agar topiknya enggak basi? Adalah kita mengenali unsur yang enggak akan pernah mati. Perlu diingat bahwa meme adalah cara yang mudah untuk mengekspresikan sebuah bahasa seperti protes, kritik, dan lain-lain. Ada unsur sosial yang bisa kita ambil dari ceritanya Om Johnny, yaitu tentang kesetiaan, kejujuran, dan bahkan ada komedinya. Bagian komedinya adalah banyak kebohongan Amber Heard yang terbongkar. Terus, apakah sulit untuk membuat desain meme? Misalnya untuk meme Johnny Depp. Meme itu nggak melulu pakai gambar ya, meme itu bisa pakai teks aja. Contoh ya, kita bisa ambil kata-kata yang diucapin dalam persidangan itu yang sering jadiin meme. Misalnya Amber Heard yang bilang my dog step on a bee, itu kan banyak banget yang bikin memenya dan juga bikin parodinya di TikTok. My dog stepped on a bee. My child spilled my tea. Jimmy Savile shagged me. I want to break free. Didn't want to turn the key. My dad has to pee. My mom's stuck in a tree. Atau bisa juga menggunakan gambar yang cukup mewakili tentang temanya, dan untuk hal ini gua saranin untuk sedikit lebih hati-hati ya. Gua udah membuktikan bahwa membuat desain meme ini sangat mudah dan gampang karena kita cukup update dengan berita-berita di dunia, khususnya di Amerika. Bisa lewat Facebook atau sosial media lainnya. Kalian cukup gabung aja di grup-grup meme di Facebook dan itu bakal bikin kalian jadi up to date dengan cukup lihat kiriman-kiriman bule-bule itu setiap harinya. Nah, kalau sudah kalian lakuin, udah masuk ke dalam grup-grup yang di meme-meme Amerika itu, kalau bisa grupnya tuh memang dari luar ya, dari Amerika ya.
kalian udah dapat update-nya dan dapat berita terbaru, kalian bisa serap informasinya, munculin ide-ide kalian untuk bikin meme yang base-nya teks aja udah cukup. Yang penting dia topiknya itu nggak akan mati sampai kapanpun, tapi tetap lucu dan juga tetap menonjol. Oke, cukup segitu aja video kali ini. Kalian bisa tonton video sebelumnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.